Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini, Bu Suci? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Suci. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu Suci, saya mau meminta waktu panjenengan sebentar saja untuk kita ngobrol sebentar ya, Bu Suci. Ya, ini berkaitan dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke panjenengan nanti terkait bagaimana panjenengan mengambil keputusan selama ini sebagai pemimpin sebuah instansi, baik di sini maupun di lembaga sebelumnya. Jadi seperti itu. Ngoten nggih Bu Suci nggih. Ya. Kita langsung mawon nggih. Nggih, Oke. Baik, yang pertama adalah selama ini bagaimana panjenengan bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Bu Suci? Oh, ini tentang etika ya, tentang dilema etika atau rujukan moral ya. Ya, selama ini saya cara mengidentifikasikan ya, bila ada masalah, bila pada suatu hari ada atau menemukan suatu masalah, kita langsung mengidentifikasikan, kita mengelompokkan, oh ini termasuk dilema etika, oh ini termasuk rujukan moral, seperti itu. Oh, jadi Bu Suci setiap menemui sebuah permasalahan itu sesegera mungkin untuk mengidentifikasi mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika, apakah rujukan moral, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada anak terlambat datangnya, ada anak itu alasannya apa, kita tanyakan. Kalau memang alasannya itu memang dia itu benar, alasannya masuk akal, berarti itu memang masuk di dilema etika. Contohnya seperti itu. Sangat gamblang sekali ya panjenengan sudah menjelaskannya sampai memberi contoh. Oke, kita masuk lain selanjutnya, Bu Ci. Kemudian selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, itu seperti apa? Selama ini karena kita berkecimpung di pendidikan itu tidak sendirian, kita libatkan teman-teman pendidik yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan lembaga. Kalau misalnya kita memungkinkan dengan komite, ya kita melibatkan komite. Memungkinkan melibatkan penyelenggara, ya kita melibatkan penyelenggara. Jadi menurut panjenengan bagaimana panjenengan menjalin kolaborasi yang bagus antar sesama warga sekolah ya? Karena seorang pemimpin itu kan tidak bisa sendiri, pasti harus melibatkan guru sebagai anak buahnya mungkin ya. Kemudian juga melibatkan lingkungan juga wali murid mungkin, juga tidak lupa jika permasalahan itu sudah terlalu berat mungkin bisa melibatkan komite atau penyelenggara seperti itu. Kemudian Bu Ci, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan ambil dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Ya, langkah-langkahnya pertama kita lihat dulu. Nanti kita identifikasi dulu apakah itu nanti masuk di dilema etika atau di rujukan moral. Setelah itu kita musyawarahkan dengan teman-teman tadi, kita ambil langkah yang seperti apa. Itu langkah-langkah kami seperti itu. Jadi panjenengan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi dulu permasalahannya itu kita kelompokkan masuk di mana dulu. Kemudian adakah nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Kemudian panjenengan diskusikan dengan teman-teman. Nah, berarti kolaborasinya juga di sini sangat penting ya Bu Ci. Iya, saya melihat ya. Baik, jadi memang
keputusan yang panjenengan ambil itu tidak pure dari panjenengan tapi melibatkan semua pihak yang iya itu yang utama itu. Kemudian Bu Ci, hal-hal apa yang menurut panjenengan efektif dalam pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus di luar etika? Hal-hal yang Efektif. kita adakan keterbukaan, yang penting kita mengutamakan kebenaran, itu yang kita utamakan ya. Jadi kita terbuka permasalahan ini apa kita sampaikan dengan keterbukaan, dengan pendekatan yang utama kita menuju ke kebenaran. Jadi menurut Bu Suci hal yang paling efektif adalah pendekatan dulu kepada pihak yang terlibat, kemudian juga harus berpedoman pada keadilan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diutamakan. Kemudian Bu Ci, adakah hal-hal yang menjadi tantangan panjenengan selama ini selama pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu, apakah ada tantangan? Pasti ada. Pasti ya, Bu Ci. Ya. Karena yang jelas kalau kita mau mengambil keputusan itu menyinggung perasaan apa tidak, meskipun itu anak, ya, meskipun permasalahannya itu anak, tetap kita pikirkan anak itu lebih sensitif juga, lebih peka. Jadi takutnya kita akan terbuka, sebetulnya kita terbuka adil ya, kita terbuka adil, tapi anak kadang tidak mau menerima kalau dia salah apa benar. Itu tantangan kami di situ itu. Jadi dengan anak, dengan orang tua pun sama. Kalau misalnya permasalahan itu datang dari orang tua, kita juga memikirkan di situ. Kita mengutamakan keadilan, cuman takutnya kita nanti disangka memihak salah satu, itu yang kita pikirkan. Jadi yang menurut Bu Ci tantangan itu berarti rasa empati, ya? Iya. Rasa empati panjenengan ke orang-orang yang terlibat di permasalahan itu. Iya. Panjenengan takut kalau permasalahan keputusan panjenengan itu kurang. Padahal kita sudah merasa adil, ternyata kurang. Ternyata ya bagi mereka mungkin Masih belum merasa mungkin masih ada ya. Kekhawatiran itu pasti ada Bu Ci. Sebagai seorang pemimpin pasti itu merupakan dilema juga, karena memang terkadang kita memang harus memilih antara dua pilihan dan itu harus dipilih, tidak bisa memilih keduanya. Dan itu pasti ya ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra, itu selalu ada. Pasti ada yang tersakiti itu Ya, pasti ada. Istilahnya seperti itu. Jadi tantangan memang tekanan dari luar ya Bu Ci ya. Itu. Kemudian Bu Ci, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah di lima etika itu sendiri? Oh, maaf ya. Kalau masalah jadwal itu tidak ada. Jadi kami spontanitas. Bila ada masalah langsung kita identifikasi permasalahannya itu apa, langsung kita diskusikan dengan teman-teman, kita selesaikan. Kalau bisa hari itu juga selesai. Jadi ikan cepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus. Karena apa? Kalau misalnya kita tunda, kita selesaikan besok akan memakan waktu lebih lama juga, terbebani juga. Terus itu tadi ya, kembali ke seperti tadi, empati tadi. Jadi nanti merasa kita sesuai, kita disangka memihak satu, kita memikirkannya di situ. Jadi kita ada permasalahan, lebih baik kita secepatnya kita selesaikan. Ya. Jadi panjenengan tidak ada jadwal karena memang permasalahan itu tidak bisa diprediksi keadilannya, tapi seandainya ada permasalahan datang, panjenengan sesegera mungkin gitu. Sesegera mungkin akan menyelesaikannya. Betul. Kalau memang terlalu rumit baru kita mungkin karena perlu misalnya seperti tadi kalau kasusnya agak berat atau yang kita tidak bisa kita selesaikan sendirian, yang harus melibatkan komite atau penyelenggara, otomatis kan pasti itu kita tunda besok. Tapi jangan sampai besoknya lama. Jadi secepat mungkin. Jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut dan akhirnya terkesan memihak salah satu pihak yang akhirnya kan terkesan tidak adil seperti itu. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan itu sih? Itu tadi saya sebutkan tadi, karena kita lembaga pendidikan dan saya juga tidak bisa, manusia itu tidak luput dari salah. Jadi kalau kita putuskan sendirian jelas nggak mungkin. Jadi kita selalu melibatkan dari guru atau komite penyelenggara, wali murid, itu harus kita libatkan semua. Jadi menurut Bu Ci, faktor-faktornya itu adalah semua orang yang terlibat ya. Jadi yang ada di lingkungan sekolah, masuk warga sekolah. Jadi kolaborasi yang bagus antara guru dan
kepala sekolah, kemudian dengan komite sekolah, dengan wali murid juga. Ya seperti itu ya. Iya. Baik. Kemudian Bu Ci, dari penjelasan panjenengan dari yang telah jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik atau dapat diambil? Nah, dari kami, pembelajaran kami yaitu ada kita harus terbuka, keterbukaan antara satu dengan yang lain, keterbukaan antara guru dengan guru yang lain, dengan wali murid, dengan komite penyiaran, keterbukaan dengan anak, dan pendekatan itu. Dan kita memutuskan adalah yang mengutamakan kebenaran, itu yang kita, meskipun itu menyakitkan, tapi kebenaran harus kita tegakkan. Itu yang kita ambil di situ. Jadi poin pembelajaran kita hari ini bahwasanya dalam sebuah pengambilan keputusan itu harus ada rasa keterbukaan gitu. Iya, harus transparan, betul, apapun itu harus terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Betul. Kemudian juga pendekatan yang baik dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk guru, komunitas sekolah, mungkin wali murid, dan juga mungkin muridnya sendiri juga. Kemudian juga yang terpenting adalah berpedoman pada yang kebajikan, kebenaran itu sendiri. Baik. Luar biasa sekali Bu Ci, pembelajaran yang saya ambil hari ini. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa saya terapkan, terutama untuk saya pribadi nanti akan saya implementasikan dalam setiap pengambilan keputusan saya. Dan terima kasih juga panjenengan telah menyediakan waktu berharga panjenengan untuk saya. Ini sangat berharga Bu Ci, karena memang banyak pengalaman panjenengan ini sangat berharga untuk saya juga secara pribadi. Dan mungkin sampai sini Bu Ci, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf, mungkin jawaban saya kurang pas, sudah sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih Bu Ci. Ada kalanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina, Apa kabarnya hari ini Bu? alhamdulillah sehat. Lina, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bu Nurah, saya pertama silaturahmi hari ini. Keduanya saya meminta waktu panjenengan ya, kesediaannya untuk wawancara sebentar. Jadi kita ngobrol santai Bu Nurah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas saya di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke jenengan terkait selama Anda memimpin. Jadi selama Anda memimpin pasti pernah mengambil keputusan ya. Jadi nanti terkait itu nanti saya mau kesediaannya waktu panjenengan. Ya, Lina, saya akan menjawab dengan kebiasaan saya gitu ya, atau pengalaman yang pernah saya rasakan. Ya, baik. Kita langsung saja ya Bu. Oke. Bu Nurah, selama ini bagaimana Anda mengetahui atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral? Kalau kami bisa tahu jika ada dilema etika, ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalkan jika ada siswa yang di rumah ada masalah, terus dampaknya dibawa ke sekolah, atau ketika ada keputusan sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Intinya kita diskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi menurut Nurah, sebuah etika moral, dilema etika itu ketika ada permasalahan yang harus diputuskan dengan hati-hati ya, karena itu berkaitan dengan benar dan benar sebenarnya, karena dua kebenaran yang harus dipilih salah satu seperti itu. Kemudian tujuan moral mungkin berkaitan dengan salah dan benar. Jadi bagaimana tadi saya menyatakan seperti anak yang melakukan kesalahan gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Nurah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Seperti apa? Untuk mengambil kasus-kasus dilema etika, biasanya kita duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kita dari dulu masalahnya apa. Terus kami mempertimbangkan semua aspek
dan mendengarkan orang lain mengutarakan masalah tersebut. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Kita dari dulu permasalahannya apa, terus kita diskusikan, baru mengambil keputusan yang baik. Jadi menurut Bu Nurul, cara Bu Nurul selama ini mengambil keputusan adalah panjenengan menggali dulu masalahnya seperti apa, lihat dulu ya dari orang yang bersangkutan, kemudian mengidentifikasi seperti apa permasalahannya, baru panjenengan mengambil keputusan yang sekiranya itu tidak merugikan orang lain atau memberatkan sebelah lah. Jadi Anda berusaha adil ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri? Untuk langkah-langkah, pertama kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kita cari informasi dari semua pihak yang terkait maksudnya. Terus yang kedua, kami mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kita pilah-pilah dulu. Terus ketiga, membicarakan dengan tim untuk menemukan solusi yang adil. Dan yang terakhir, memberikan keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Kita laksanakan kapan, keputusan harus dibuat kapan, kita diskusi juga. Jadi panjenengan mengumpulkan informasi dulu ya, jadi informasi yang valid dulu seperti apa, kemudian panjenengan pilah-pilah nilai-nilai yang bertentangan seperti apa, baru kemudian didiskusikan untuk menentukan sebuah keputusan dan jenengan juga melakukan tindak lanjut juga ya, seperti apa perencanaan nanti pelaksanaan keputusan itu seperti apa. Oh, tidak lupa dengan tim. Ya, oh ya benar, berarti kolaborasi ya katanya benar. Jadi sebenarnya melibatkan tim sekolah, jadi melibatkan kolaborasi warga sekolah. Jadi bukan murni keputusan dari saya sendiri, masih ada guru lain atau guru atau apa. Jadi kuncinya adalah kolaborasi itu tadi ya Bu Nurul. Kemudian Bu Nurul, adakah hal-hal apa saja yang menurut jenengan efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika selama Anda memimpin sebuah instansi selama ini? Langkah-langkah yang paling efektif yaitu melibatkan semua pihak dalam diskusi. Jadi semua pihak saya kumpulkan, kita diskusi bersama, terus memastikan semua orang tahu apa yang terjadi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan pokoknya kita, dan membuat keputusan yang jelas serta adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu untuk dalam mengambil keputusan. Baik, jadi menurut Bu Nurul, hal yang paling efektif adalah keterbukaan ya Bu. Keterbukaan dan bagaimana panjenengan melibatkan semua pihak. Jadi jenengan mendengarkan pihak-pihak yang terlibat. Jadi keputusan tidak pure dari panjenengan, tapi jenengan diskusikan dulu sama pihak. Terus kemudian panjenengan ambil keputusan yang menurut panjenengan adil. Jadi adil untuk semua. Iya. Kemudian dulu, adakah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan? Jadi tantangan panjenengan untuk mengambil keputusan itu menurut panjenengan apa selama ini? Iya, tantangan pasti ada ya. Kan kita bersama orang yang berbeda-beda karakter juga. Jadi menurut saya tantangan yang terberat itu adalah menghadapi semua tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi faktor yang merupakan tantangan tadi ada tekanan dari luar ya Bu? Ya, dari luar. Karena kita hidup di masyarakat ya, dan sosial itu pasti banyak karakter ya. Jadi berbeda karakter, jadi situ kan pasti tujuannya juga beda, keinginannya juga beda. Itu yang merupakan tantangannya, bagaimana panjenengan bisa membuat keputusan yang bisa diterima berbagai pihak. Selanjutnya gitu dulu. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Kalau jadwal saya tidak menjadwalkan karena masalah itu akan datang sendirinya ya kadang. Kami berharap tidak ada masalah yang terlalu berat. Untuk jadwal enggak terjadwal, tapi kalau ada permasalahannya yang timbul akan segera kami selesaikan. Tidak mempunyai jadwal untuk penyelesaian itu karena memang kita secara pribadi pasti tidak ingin ya ada permasalahan, kita pasti sebisa mungkin meminimalisir munculnya masalah. Tapi tadi Bu
Beliau juga mengatakan bahwasanya seandainya terpaksa ada masalah, Bu Lurah akan sesegera mungkin deh menyelesaikan ini. Jadi tidak membiarkan benar-benar Betul. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menjadikan sangat mempengaruhi atau memungkinkan dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau mempermudah itu adalah dukungan dari tim sekolah. Adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu. Dukungan dari pimpinan dan komunikasi sekolah juga penting. Dan yang kalah pentingnya, kami di bawah naungan yayasan, berarti kita bisa meminta pertolongan atau bantuan dari ketua yayasan atau pengurus yayasan untuk bisa membantu kami dalam permasalahan ini. Jadi menurut adalah faktor yang penting adalah kolaborasi. Kolaborasi. Kembali ke kolaborasi lagi, bahwasanya memang sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa memutuskan secara pribadi ya, memang harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat di warga sekolah itu sendiri. Dan khususnya di sini saya kan di bawah naungan yayasan. Jadi kita bisa minta kolaborasi dengan yayasan. Jadi jenengan juga melibatkan yayasan ya. Jika permasalahan itu juga menurut panjenengan sudah tidak bisa diselesaikan secara internal sekolah, dan melibatkan yayasan sebagai naungan panjenengan. Baik Bu Lurah. Kemudian dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat panjenengan petik atau pelajaran apa yang dapat diambil? Pelajaran yang dapat saya ambil yakni pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi kita semua. Fleksibel. Fleksibel. Jadi menurut Bu Lurah tadi nilai yang dapat diambil adalah bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus transparan dan kita harus fleksibel ya. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku pada satu nilai yang kita akhirnya mengabaikan kepentingan orang banyak, tapi kita harus memperhatikan juga kepentingan orang lain, harus sudut pandang orang lain, seperti itu ya Bu Lurah. Bu Lurah, ternyata banyak sekali pelajaran yang saya dapat hari ini. Jadi banyak apa ya, masukan untuk diri saya sendiri juga. Nanti insya Allah akan saya implementasikan untuk saya dalam pengambilan keputusan juga pengalaman panjenengan semua ini. Jadi sangat luar biasa ya Bu Lurah. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang panjenengan sediakan tadi untuk saya. Dan mohon maaf bila mengganggu waktu panjenengan. Sama-sama. Saya berdoa juga Bu Lina semoga sukses selalu, dilancarkan semua keinginannya yang baik. Doa terbaik juga buat panjenengan Bu Lurah, semoga selama nanti ke depannya instansi yang panjenengan pimpin juga semakin maju, semakin jenengan semakin bijak lagi dalam mengambil keputusan-keputusan ke depannya nanti. Intinya saya terima kasih banyak ya Bu Lurah. Mungkin sampai sini percakapan kita, nanti ada kesempatan lagi kita sambung. Siap. Terima kasih Bu Lurah. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, Lekas bergerak dan